Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ke-7 ya, mata kuliah manajemen keuangan. Pada pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang manajemen kas dan surat berharga. Jadi kalau kita lihat di sini betapa pentingnya kas itu ya, karena kas itu seperti urat nadi gitu ya. Jadi di setiap kegiatan dari suatu perusahaan ataupun dari suatu usaha, kas itu mesti ada dan harus terkelola dengan baik. Nah, bagaimana cara mengelolanya itu menjadi penting gitu ya untuk diketahui dan dipelajari. Oke, kita lihat selanjutnya yang namanya kas. Nah, kita harus melihat kondisi sekarang ya, yang dimana semua serba digitalisasi gitu ya. Jadi teman-teman harus adaptif dalam mendefinisikan kas itu sendiri. Oke, nah kalau di sini masih kas itu adalah masih sekedar uang tunai dan kas yang di bank atau uang di bank gitu ya. Tapi kalau melihat kondisinya sekarang, yang namanya kas itu juga termasuk e-money gitu ya, yang dimana ada banyak sekarang ya, ada OVO, ada Dana, ada Link Aja dan segala macam. Nah, ketika di situ ada saldonya dan nilainya yang cukup besar, itu juga termasuk dalam kategori kas. Nah, selain kas, di sini yang perlu dimiliki juga surat berharga. Karena runtutan likuiditas itu setelah kas, surat berharga. Kenapa? Karena surat berharga dengan persepsi di sini atau harapannya bisa segera dicairkan menjadi uang gitu ya, menjadi kas gitu. Itulah mengapa kas dan surat berharga itu ya. Oke. Kemudian kalau kita melihat dari sisi motif ya, motif memiliki kas itu menurut Keynes ada 3 ya. Yang pertama itu untuk motif transaksi ya, berarti membayar ataupun membeli ya terkait dengan transaksi bisnisnya ya. Nah, ini ada operasional, investasi ataupun pendanaan. Kemudian yang kedua untuk motif berjaga-jaga. Nah, ini sangat penting gitu ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan kas yang sifatnya tidak terduga. Nah, teman-teman bisa lihat kemarin ya pada tahun 2020 beberapa perusahaan mungkin mendapatkan kejutan gitu karena adanya pandemi sehingga mereka harus mengurangi sumber daya manusianya ya untuk menghemat kas. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang sudah berjaga-jaga gitu ya dengan setiap periodenya menyisihkan uang pendapatan perusahaannya itu untuk motif berjaga-jaga. Jadi ketika pandemi mereka ya stabil saja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah motif spekulasi. Ya, di sini dengan adanya spekulasi ini ya bisa dapat keuntungan harapannya. Tapi ya tidak terlepas kerugian pun bisa ada seperti itu. Selanjutnya untuk tujuan ya manajemen kas itu karena kalau kita melihat begini ya cerita awalnya ketika teman-teman mau membuat suatu produk gitu ya, jadi kita mulai dari awal teman-teman beli bahan baku ya, misalnya ada uang secara cash, tapi kalau misalnya belum ada misalnya secara kredit gitu. Kemudian bahan baku tersebut teman-teman olah menjadi produk jadi. Kemudian produk jadi tersebut teman-teman jual ya dengan tunai kah atau mungkin kredit. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan uang, gitu ya, dapatkan dana. Nah, dana tersebut baru bisa diperoleh setelah teman-teman menjual. Kemudian dana tersebut digunakan untuk membayar pembelian bahan baku tadi. Nah, di sini kan berarti ada lead time, ada apa namanya ya, jarak gitu ya, dimana teman-teman mengeluarkan uang ya, misalnya tadi beli bahan bakunya tunai gitu ya, atau mungkin ketika menjualnya secara kredit, berarti kan tidak saat itu juga teman-teman mengeluarkan, saat itu juga teman-teman menerima, kan tidak. Tapi di sini ada trade off, ada jarak teman-teman menerima, mengeluarkan gitu ya, terkait dengan kas itu. Nah, makanya di sini perlu yang dinamakan
dikelola dengan baik kas tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, makanya ada rasio likuiditas untuk mengukur seberapa cepat gitu ya perusahaan membayar kewajiban. Nah, kalau likuiditas itu lebih melihat kewajiban jangka pendek. Jadi lebih ke arah sana tujuan manajemen kas itu sendiri. Oke, kita lanjutkan untuk ruang lingkup manajemen kas. Jadi yang pertama ya bisa kita lihat di sana penentuan kebutuhan kas dan saldo kas yang optimal. Nah, ini bisa dicari atau bisa diketahui dengan cara satu, teman-teman buat anggaran kas. Nah, mungkin ini sudah ketemu ya materi ini gitu ya. Kemudian terkait dengan model persediaan. Nah, ini modelnya si Baumol. Kemudian yang ketiga ada modelnya si Miller dan Orr. Ya. Ruang lingkup yang kedua itu menentukan metode mana yang paling efisien dalam pengumpulan dan pembayaran kas. Oke. Kemudian yang ketiga di sini ruang lingkupnya adalah penentuan jenis investasi jangka pendek yang tepat. Jadi ketika dana itu berlebih, ya kas itu banyak, jangan sampai ada kas yang menganggur atau idle cash gitu ya. Tapi digunakan untuk investasi. Tapi ketika kurang, tidak ada investasi yang dijual untuk menambah kas perusahaan. Seperti itu. Oke. Kita bahas yang model persediaan. Kalau anggaran kas, teman-teman harus menganggarkan kan dari 3 kegiatan operasional, pendanaan, investasi kan gitu. Nah, itu seperti teman-teman membuat laporan arus kas. Kemudian kalau modelnya Baumol ini ya, di mana ditemukan pada tahun 1952 itu menentukan jumlah kas yang optimal pada kondisi pasti. Ya. Jadi di sini berdasarkan model persediaan. Nah, makanya disebut dengan model persediaan gitu ya. Kemudian kebutuhan kas dalam modelnya si Baumol ini relatif konstan setiap periode ya, guna dipenuhi dengan jalan menjual surat berharga gitu. Jadi kalau kurang ya cara menambahnya dengan menjual surat berharga. Oleh sebab itu ya timbul beberapa biaya transaksi terkait dengan trading cost gitu ya, karena ada transaksi menjual surat berharga, berarti ada biaya transaksi terkait dengan proses menjual. Kemudian ada yang namanya biaya kesempatan atau opportunity cost yang hilang gitu ya, berupa bunga yang teman-teman peroleh kalau ada beberapa pilihan investasi yang kemudian hanya dipilih salah satu. Nah, gitu. Jadi yang seharusnya bunga itu diperoleh dari investasi B, tapi karena teman-teman milih investasi A ya, bunga dari investasi B itu hilang. Nah, itu yang disebut dengan opportunity cost gitu ya. Oke. Di model persediaan ini ya, masih di model persediaan ini, konsep ini menentukan jumlah kas optimal yang dapat meminimalkan total biaya pengelolaan kas. Total biaya pengelolaan kas yang minimal itu bisa terjadi pada saat ya biaya transaksi merubah surat berharga menjadi kas sama dengan, nah ini ada kata sama dengan. Nah ini teman-teman mungkin nanti bisa dipastikan bahwa di sini biaya transaksi berubah menjadi kas gitu ya, transaksi merubah surat berharga menjadi kas itu sama dengan biaya kesempatan berupa bunga yang hilang atas investasi pada surat berharga. Nah, itu yang disebut dengan total biaya pengelolaan kas. Total biaya pengelolaan kas gitu ya. Oke. Kita bisa lihat berdasarkan model di sini, ini rumus untuk menghitung jumlah kas optimalnya. Ya. Kemudian ini adalah biaya pengelolaan kas, di mana tadi biaya transaksi sama dengan biaya kesempatan. Berarti kan di sini kita totalkan. Ini penjelasan dari rumus ya. Ini C, ini O-nya adalah biaya tetap transaksi, I-nya adalah bunga, D itu adalah kebutuhan kas ya selama satu periode, D dibagi C itu adalah frekuensi, C
C dibagi 2 itu adalah rata-rata kas. Berarti kas optimal dibagi 2 itu merupakan jumlah rata-rata kas. Oke, kita masuk ke contoh ya. Di sini Tuti gitu ya, bekerja relatif konstan setiap bulan. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan itu rata-rata 20 juta rupiah. Ya. Kalau kas tersebut dibelikan obligasi ya miliknya BUMN, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan sekitar 12% per tahun. Biaya transaksi untuk membeli ataupun menjual obligasi adalah sebesar 12.250 ya per transaksi. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah kas optimal ya pada perusahaan tersebut? Oke, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang tadi gitu ya. Pertama ya kita identifikasi dulu angka-angka yang ada soal itu mencerminkan informasi apa gitu ya. Oke, yang pertama informasi D. Jumlah kas rata-ratanya 20 juta per bulan. Ini adalah tadi O, biaya transaksinya. Ini I ya, 12%, namun per tahun. Padahal data informasinya adalah per bulan. Maka kita jadikan bunga ini menjadi bunga dalam 1 bulan. Itu 1%. 12 dibagi 12 bulan. 12% ini kita bagi 12 gitu ya. Kemudian kita masukkan ke rumus ya, rumus ini ya. Nih, kita masukkan ke rumus sehingga ketemu kas optimalnya adalah 7 juta. Kemudian kita hitung total biaya pengelolaan kasnya, yaitu biaya transaksi ditambah biaya kesempatan. Ya, kita masukkan ya. Kemudian kita dapatkan informasi bahwa total biaya pengelolaan kasnya adalah sebesar 70.000 gitu ya. Oke, nah kita bisa lihat, kita gambarkan pada grafik ini ya. Ini setiap periodenya kas optimalnya 7 juta gitu ya. Kemudian ini adalah jumlah rata-rata kas. Ketika C dibagi 2, berarti 3,5 juta. Nah, kalau kita misalkan dalam menghitung biaya pengelolaan kas ini sudah ditentukan C-nya ini ya, C bintangnya ini adalah misal 10 juta dan juga 5 juta. Maka bisa kita hitung biaya pengelolaan kasnya. Dengan cara seperti ini ya. Oke. Kemudian ketemu kalau C-nya 10 juta itu biaya pengelolaan kasnya adalah 74.500. Tapi kalau C-nya 5 juta, maka biaya pengelolaan kasnya adalah 74.000. Nah, di sini tidak terlalu banyak ya perbedaannya. Kemudian bisa kita gambarkan di sini adalah kas optimal ya. Pada garis ini adalah biaya transaksi ya, semakin lama semakin sedikit gitu ya. Sedangkan biaya kesempatan ini ke kanan atas. Dan ini, nah ini kita tarik ada perpotongan biaya kesempatan plus biaya transaksi, ini disebut dengan total biaya pada kas optimal gitu ya. Oke. Nah, namun di sini untuk model persediaan atau modelnya si Bomol ini punya keterbatasan gitu ya. Yang pertama, karena ada asumsinya penggunaan kas yang konstan setiap periode. Nah, kan pada kondisi realnya gitu ya, kita tidak bisa memprediksi pengeluaran kas secara keseluruhan. Bisa jadi ada perubahan gitu ya, entah itu perbaikan mesin, entah apa gitu yang menyebabkan pengeluaran kasnya tidak konstan gitu ya. Yang kedua, asumsinya tidak terdapat aliran kas masuk selama periode kebutuhan. Nah, ini juga dirasa kurang tepat pada kondisi realnya. Kemudian yang ketiga, tidak mempertimbangkan kemungkinan disediakannya persediaan keamanan atau safety stock. Nah, ini terkait dengan persediaan. Jadi, dia tidak menentukan persediaan keamanan gitu ya. Yang keempat, sulit menentukan besarnya biaya total transaksi karena mencakup biaya eksplisit dan implisit. Berdasarkan keterbatasan tadi ya, maka muncullah ya model
Miller dan Orr ini untuk merespon modelnya si Baumol tadi. Nah, model Miller dan Orr ini biasanya juga dikenal dengan stochastic model gitu ya. Jadi model ini lebih tepat ya digunakan pada kondisi ketidakpastian pengeluaran dan penerimaan kas. Model ini pada dasarnya juga menentukan gitu ya batas atas dan batas bawah fluktuasi aliran kas. Nah, ketika ya saldo kas perusahaan itu mencapai batas atas ya, maka perusahaan membeli sejumlah surat berharga sehingga saldo kas perusahaan turun gitu ya, mencapai saldo yang diinginkan. Jadi di sini tidak terjadi yang namanya idle cash atau kas menganggur gitu ya, idle cash gitu ya. Nah, kalau posisinya ya saldo kas itu menurun dan mencapai pada batas bawah ya, maka perusahaan menjual gitu ya sejumlah surat berharga hingga saldo kas perusahaan ini naik lagi gitu ya, mencapai saldo kas yang diinginkan. Nah, ini kalau menggunakan modelnya stokastik, di mana ini adalah rumus ya untuk menghitung jumlah kas optimal. Nah, silahkan mau pilih yang di akar 3 seperti ini atau yang mau pakai pangkat sepertiga. Nah, kemudian untuk batas atas kas ya bisa dengan cara seperti ini, H sama dengan 3Z kurangi 2L. Sedangkan untuk menghitung rata-rata saldo kas, kita menggunakan 4Z dikurangi L dibagi 3. Nah, ini adalah keterangannya. Z itu adalah saldo kas optimal, O itu adalah biaya tetap transaksi, sedangkan I itu adalah bunga harian gitu ya. Ini adalah standar deviasi ya, penyimpangan aliran kas masuknya. Ini adalah kemudian ini varian kas masuk bersih harian. L itu adalah batas bawah, H itu adalah batas atas gitu ya. Kita lihat ke contoh ini ya, perusahaan ya, PT Tahan Banting gitu ya, mengeluarkan kas harian sifatnya acak gitu ya, berarti tidak konstan kan gitu. Standar deviasi arus kas harian diperkirakan itu 4 juta rupiah, di mana kas yang menganggur gitu ya, jadi ketika mendekati batas atas gitu ya, maka perusahaan investasikan dengan membeli surat berharga gitu ya, dengan keuntungan 14,4% per tahun. Biaya transaksi untuk investasi tersebut ya, jual ataupun beli nanti ya gitu, itu sebesar Rp60.000 per transaksi. Perusahaan menetapkan batas bawah saldo kas perusahaan sebesar 1,5 juta. Nah, pertanyaannya adalah tentukan ya jumlah kas optimal, kemudian batas atas saldo kas, dan juga rata-rata saldo kas perusahaan. Oke. Nah, kita bisa identifikasi terlebih dahulu gitu ya dari soal tadi. Ternyata ini adalah 4 juta untuk perkiraan kas hariannya. Ini adalah biaya transaksinya. Ini I-nya, karena I-nya di sini dimintanya adalah per hari ya. Maka 14,4% ini kita bagi dengan 360 sehingga terketahui bunga per harinya adalah 0,04%. Kemudian kita menghitung ya, permintaan yang pertama kan itu menghitung kas optimal. Nah, Z sama dengan gitu ya, masukkan ke rumus sehingga diperoleh jumlah kas optimalnya adalah Rp13.664.404. Sedangkan H itu adalah tadi batas atas ya. 3 dikali Z gitu ya, dikurangi 2 kali L. Maka ketemu batas atasnya adalah 37.993.212. Sedangkan untuk rata-rata saldo kas ya, dengan rumus tadi bisa diketahui 17.719.205. Nah, dari sini kita bisa buat grafik ya. Nah, ini L-nya adalah batas bawah 1,5 juta, ini adalah kas optimal, ini adalah batas atas dari saldo kas.
Nah, ini kan jumlah pengeluaran kas setiap harinya itu ataupun penerimaan kasnya itu fluktuatif gitu ya. Ketika mencapai saldo batas atas saldo kas, maka perusahaan segera mengeluarkan kasnya untuk investasi jangka pendek sehingga jumlahnya kembali pada titik optimal. Gitu ya. Kemudian, nah ketika mencapai batas bawah, ya perusahaan segera menjual gitu ya investasi jangka pendeknya guna menambah kasnya supaya sampai pada titik optimal itu. Sampai di sini bisa dipahami ya grafik ini ya. Nah, banyak faktor sebenarnya untuk mempengaruhi saldo kas yang optimal ya. Tidak hanya dengan investasi jangka pendek tadi ya jual atau beli, bisa dengan meminjam gitu ya. Ya, meminjam. Nah, meminjam itu bisa memberikan biaya yang lebih besar daripada menjual surat berharga. Jadi pilihan sebenarnya ya. Kebutuhan meminjam akan tergantung pada keinginan manajemen untuk memiliki saldo kas yang sangat rendah gitu ya. Kemudian untuk compensating balance dimaksud di sini adalah saldo minimum diputuskan untuk tetap berada di bank ya. Jadi kalau dulu itu kan semua transaksi pasti menggunakan lembaga perbankan ya. Saat hari mau tutup itu ya, selesai perdagangan disetor ke perbankan. Ketika mau mulai lagi di hari selanjutnya, paginya tarik dulu dari lembaga perbankan. Kayak gitu. Supaya pemilik tahu berapa kas yang diterima, berapa kas yang keluar. Jadi semua tercatat di lembaga perbankan. Nah, dengan era digitalisasi sekarang ada yang namanya ATM setor tunai, itu akan mempercepat gitu ya. Kemudian juga adanya akun-akun virtual gitu ya atau e-money itu juga akan mempercepat. Jadi kita harus adaptif dalam memanage kas itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, masih banyak lagi ya sebenarnya terkait dengan metode pengumpulan dan pembayaran kas. Kembali lagi bahwa saya ingatkan kita memang harus adaptif dengan teknologi. Kalau yang ini masih terpusat pada lembaga perbankan. Nah, kalau kita lihat mungkin semua lembaga sekarang perbankan itu juga sudah mengeluarkan e-money gitu ya. Jadi itu mempermudah nasabah atau pengguna layanan perbankan ya, tidak harus antri gitu ya. Apalagi karena kemarin adanya pandemi itu kan memang benar-benar mengurangi sehingga adanya e-money, kemudian virtual account dan segala macam yang bentuknya digital gitu ya, itu sangat membantu dalam tingkat efektivitas dan efisiensinya gitu ya. Nah, ini tadi terkait dengan sistem concentration banking. Jadi, memang ketika menggunakan sistem perbankan itu butuh waktu, lead time gitu ya, untuk beberapa waktu. Misal beda akun rekening, kita harus menunggu proses clearing. Nah, kalau sekarang dengan adanya digitalisasi, saya pikir lebih cepat gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan media-media itu untuk melakukan jual beli kan gitu. Transfer mungkin sekarang tidak harus ke ATM tapi dengan mobile banking ya gitu kan. Jadi handphonenya lebih berguna gitu ya dibanding dulu hanya sekedar untuk SMS atau telepon. Kalau sekarang bisa untuk melakukan transaksi dengan money seperti itu. Oke, saya kira itu terkait materi manajemen kas ya. Semoga bermanfaat. Nah, kembali lagi bahwa dalam mengelola kas kita harus adaptif dengan adanya perkembangan teknologi seperti tadi e-money dan segala macamnya gitu ya. Ya mungkin memang terbatas gitu ya areanya gitu ya yang susah internet mungkin akan tetap menggunakan uang cash tunai gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah terjangkau internet dan pendidikannya sudah maju, kemungkinan besar akan banyak yang menggunakan uang elektronik ini dalam melakukan transaksi. Hal ini memang sangat mempermudah kita semua. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.